Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty dimanapun kalian semua berada. Semoga senantiasa dalam rahmat dan ridho ilahi Rob. Semangat, fresh dan sehat selalu. Untuk siang hari ini Liberty tengah berada di bekas Bandar Sungai Kabanaran. Bandar Sungai Kabanaran ini dahulunya dipakai oleh beliau Kerajaan Kasultanan Pajang yang dikenal dengan Mas Karebet Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya Keraton Kasultanan Pajang. Pada saat itu sekitar 500 atau 600 tahun yang lalu, keberadaan sungai ini cukup besar sekali karena dipakai sebagai pelabuhan atau bandar laut yang dipakai untuk transit perdagangan dari Pasar Laweyan ini sampai ke tepian Bengawan Solo, Bandar Kabanaran. Hanya saja untuk siang hari ini Liberty tidak akan menyoal masalah sejarah dari Bandar Kabanaran atau yang saat itu dipakai sebagai pelabuhan perdagangan dari Kasultanan Keraton Pajang dengan VOC atau dengan Malaka yang kini dikenal sebagai Malaysia. Namun Liberty akan menyoal tentang keberadaan makam dari beliau Kyai Jayeng Rono. Kyai Jayeng Rono ini pada waktu pemerintahan Sinuwun Pakubono Keraton Kartasura Hadiningrat yang belum sekarang ada di Solo ini atau sekitar tahun 1700-an, beliau Jayeng Rono pada saat itu menjabat sebagai Bupati Surabaya. Ini Liberty berada di daerah pemakaman beliau, yaitu di Kampung Setono, Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat, minal mu'minin wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat, wa inna insyaallah bikum lahikun. Pada siang hari ini Liberty akan menuju pusara atau nisan dari makam Adipati Jayeng Rono. Pada saat itu memang Nusantara ini banyak memiliki kerajaan-kerajaan yang tersebar di berbagai tanah air yang pada waktu itu dikenal sebagai Nusantara. Dari kerajaan Kutai, Mulawarman, Sriwijaya hingga yang cukup termasyhur kerajaan dari Prabu Brawijaya yang dikenal sebagai Kerajaan Majapahit. Setelah dari Majapahit yang sekarang ini dikenal berada di wilayah Jawa Timur, selanjutnya Kerajaan Majapahit dilanjutkan dengan Kerajaan Demak, yaitu dengan putra dari Prabu Brawijaya V. Selanjutnya dari Kerajaan Demak pindah ke Pajang, yang saat itu Demak kini ada di wilayah pantai utara Pantura Jawa, Jawa Tengah. Sekarang Pajang masuk wilayah Solo. Dari Kasultanan Pajang yang saat itu
dikenal dengan Sultan Hadiwijaya, akhirnya muncul ke kerajaan berikutnya, dinasti Mataram Islam, dengan rajanya yang cukup terkenal, Panembahan Senopati. Dari dinasti Mataram pertama, Panembahan Senopati yang ada di Kota Gede Bantul ini, selanjutnya pindah lagi di daerah Kerto Pleret Bantul, dengan rajanya pun juga sudah berganti, yaitu Sultan Agung. Memang sebelumnya sudah ada raja-raja yang lainnya, hanya saja kita ambil yang cukup termasyhur. Akhirnya dari Pleret Bantul, dinasti Mataram Islam pindah lagi ke wilayah yang sekarang dikenal Kabupaten Sukoharjo, yaitu dinasti Mataram Islam yang ketiga, Keraton Kartosuro Hadiningrat, 10 km dari kota Solo arah barat, yang pada saat itu bertahtahlah dari Amangkurat Amral, Amangkurat ataupun Sinuwun Pakubuwono I dan II. Kita mengambil gampangnya saja, yang di situ dikenal sebagai Sinuwun Pakubuwono Keraton Kartasura Hadiningrat, yang setelah geger pecinan pindah ke kota yang sekarang ini, kota Solo, pada tanggal 17 Februari 1745, dan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat inilah yang menjadikan dinasti Mataram Islam yang terakhir atau yang keempat. Kembali menyoal masalah adanya sejarah dari Kiai Adipati Jayeng Rono II, yaitu Bupati Surabaya yang pada saat itu berkuasa pada tahun 1702 hingga 1709, dan wafatnya tanggal 28 Februari 1709. Kebetulan di makam beliau yang ada di Kampung Stono Lawian ini ada dua pengawal yang hanya saja cukup disayangkan tidak dikenal nama dari kedua pengawal tersebut yang selalu mendampingi keberadaan dari beliau Kiai Adipati Jayeng Rono II. Adalah Kiai Adipati Jayeng Rono II sewaktu menjadi bupati di Surabaya, yang saat itu segala sesuatu ke pengurusan pemerintahnya berpusat kepada Keraton Kartasura Hadiningrat dengan Sinuwun Pakubuwononya. Dirasakan ada sesuatu yang mulai tidak menyenangkan sikap yang ditampakkan dari beliau Kiai Adipati Jayeng Rono II, Bupati Surabaya ini, sepertinya tercium ada gelagat yang mulai menentang kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu Keraton Kartasura Hadiningrat. Sebagai raja dengan segala titah kebijaksanaannya, beliau Sinuwun Pakubuwono Keraton Kartasura Hadiningrat tidak berkenan kalau untuk langsung melabrak perang ke Surabaya. Hanya saja sebagai raja yang cukup adil dan bijaksana serta wibawa, saat itu pula keberadaan dari Kiai Adipati Jayeng Rono II ini cukup dipanggil untuk menghadap sekaligus dimintai keterangannya. Ada apa setelah belakangan pada saat itu mulai tampak semacam kurang puas dengan pemerintah pusat yang pada saat itu
Sinuwun Pakubono Keraton Kartasura. Untuk menghindari peperangan di Surabaya dan bisa dipastikan lagi akan banyak jatuh korban, saat itu pula dengan kesatria beliau Kiai Adipati Jayengrono II berkenan memenuhi undangan dari Sinuwun Pakubono Keraton Kartasura Hadiningrat, sekalipun dalam benaknya Adipati Jayengrono ini sudah mengetahui dalam firasatnya akan menghadap datang ke Keraton Kartasura Hadiningrat dan dibunuh. Ternyata apa yang menjadi firasatnya benar. Begitu kedatangan Kiai Adipati Jayengrono II dari Surabaya bersama dengan 2 pengawalnya, pada saat itu langsung menghadap ke Keraton Kartasura Hadiningrat yang langsung diterima oleh Raja Sinuwun Pakubono. Saat itu pula tanpa pikir panjang lagi, atau mungkin sudah ada semacam diskusi yang tidak memenuhi apa yang menjadi keinginan dan hasrat dari seorang raja, saat itu pula Kiai Adipati Jayengrono II selaku Bupati Surabaya dibunuh bersama dengan kedua pengawalnya, yang saat itu pula yang sekarang udah lebih dari 200 tahun yang lalu ini dimakamkan jasadnya di makam Setono, Kampung Laweyan, Laweyan, Solo. Kiai Adipati Jayengrono bersama dengan kedua pengawalnya tepat pada tanggal 28 Februari 1709 ketiga jasad ini dimakamkan di Astana Setono, Kampung Laweyan. Sehingga tidak mengherankan lagi jika pada saat itu ketika mereka warga Jawa Timur, khususnya warga Surabaya, yang mengetahui bupatinya datang menghadap raja ke Kartasura, ternyata tidak pulang lagi dan dibunuh. Sehingga pada saat itulah timbullah bergejolak. Namun bagaimanapun juga rakyat tidak mungkin pada saat itu berani melawan seorang raja. Akhirnya sebagai rasa kekecewaan terhadap sikap yang pada saat itu dilakukan oleh beliau Sinuwun Pakubono Keraton Kartasura Hadiningrat, diambillah sikap dari anak-anak arek-arek Surabaya dengan tegas tidak akan pernah lagi menyebut nama kota Solo dan kota Yogyakarta. Bahkan kedua nama tersebut tidak akan pernah bisa ditemui untuk sebuah jalan atau sebuah nama jalan besar di Surabaya, khususnya Jawa Timur pada umumnya, yaitu Jalan Solo atau Jalan Jogja. Tidak akan pernah bisa ditemui di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya. Kiai Adipati Jayengrono II, Bupati Surabaya 1703-1709, wafat pada 28 Februari 1709 dengan 2 pengikutnya, yang makam ini pernah dipugar oleh Yayasan Sentono Boto Putih Surabaya pada tanggal 10 November 1977. Namun bukan berarti rasa kekecewaan dari mereka warga Jawa Timur atau khususnya Surabaya terhadap warga masyarakat kota Solo dan Jogja itu semuanya telah berlalu di zaman kerajaan.
ternyata itu semua terbukti dengan rasa keakraban dan kekeluargaan dari mereka warga Surabaya, Jawa Timur terhadap mereka warga Solo dan Yogyakarta. Terbukti pada malam-malam hari tertentu Anggoro Kasih atau malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, pusara makam dari Ki Ageng Kyai Adipati Jangrono II ini selalu ramai dipadati, dikunjungi, diziarahi oleh mereka warga dari Jawa Timur, khususnya dari Surabaya. Bahkan untuk penunjuk jalannya pun warga Kampung Lawian sekalipun mereka berziarah di tengah malam atau dini hari tetap diantarkan sampai ke pusara makam Kyai Adipati Jangrono. Bukankah ini wujud dari kebersamaan, rasa persaudaraan satu dengan yang lainnya? Ternyata makam dari Kyai Adipati Jangrono, Bupati Surabaya ini belakangan ini senantiasa ramai dikunjungi, bukan hanya dari Jawa Timur atau Surabaya saja, melainkan bahkan ada dari Pulau Bali, Lombok, dan Jawa Barat. Semoga saja ulasan yang cukup singkat dan padat ini menjadikan bermanfaat bagi pemirsa. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.